Saya berani mengatakan mungkin 15 tahun. Nah, pada waktu Cinta Rasul meledak itu kan anak-anak Indonesia seperti punya alternatif pilihan ketika kita menyampaikan, ketika orang tua menyampaikan kepada anak, kamu jangan dengerin lagu-lagu kayak gitu, nggak pantas buat kamu, kan gitu. Tapi masalahnya kita berikan alternatif nggak buat mereka? Jangan cuma dilarang, terus aku dengerin apa, kan gitu. Nah, ya album Cinta Rasul pada saat itu memberikan alternatif. Nah, Rindu Muhammadku itu kan panjang itu prosesnya. Ada kurang lebih 10 tahun kosong sama sekali lagu anak-anak. Pada waktu itu, ketika di proses itu saya bilang dengan teman-teman di studio, saya bilang gini, aku buat ini sama sekali di pikiranku nggak mikirin royalti sama sekali. Tapi aku membayangkan kalau anak-anak Indonesia di jalan-jalan seperti dulu, Muhammadku, udah cukup aku bahagia. Dan Allah wujudkan, aku nggak dapat royalti, aku dapat itu. Tapi nggak apa-apa, kalau aku suruh pilih royalti atau itu, demi Allah aku jawab sekarang ini 10 kali bahwa aku memilih itu. Nah, anak-anak siapa sekarang yang nggak hafal? Ternyata kalau kita buat anak-anak yang menarik, tetapi musiknya musik kekinian, anak-anak kok pakai rap, kan gitu. Apa yang terjadi? Seluruh lapisan usia menikmatinya, bukan cuma anak-anak, ya kan? Remaja, putra, putri, terus anak muda, orang tua, bahkan non muslim. Itu nggak sedikit di komen-komen di Instagram itu, di TikTok, di mana-mana pun, bukan cuma di akunnya Habib Haddad Alwi, di mana mereka bilang aku ini non muslim tapi aku menikmati lagu ini. Itu. Yang kedua, anak-anak Indonesia sulit nggak nyarinya talentnya? Oh enggak, anak-anak Indonesia luar biasa, banyak sekali yang suaranya bagus, yang berani tampil. Industri bagaimana kita mengelolanya, insya Allah bisa dapat jalan. Sebetulnya kebutuhan anak-anak itu bisa kita jawab kalau kita mau. Itu jawaban saya, makasih. Ada yang Abi terima, ada yang enggak. Ada yang Abi belum menerima gitu ya. Tapi Abi alhamdulillah yang Abi terima ya Abi nikmati. Yang belum terima itu bukan berarti nggak ngasih ya Mas. Jadi mungkin menurut mereka ini belum waktunya terima gitu. Nah, tapi it's okay sih, namanya perjalanan itu seperti itu. Tapi karena memang fokusnya Abi itu kan bukan hanya di situ, bukan hanya loh ya. Jadi Abi tidak munafik bahwa Abi nggak mikirin royalti, enggak. Abi juga mau, ya orang hidup perlu itu kan gitu. Tapi bukan hanya itu, karena yang Abi terima masukan dari masyarakat ini tuh kalau Abi ceritakan sama kalian mungkin juga akan ikut menangis bersama Abi. Luar biasa, sedikit ada Abi cerita. Tiba-tiba ada anak muda mengatakan, Bi, ketika saya melihat acara sinkronis pulang, saya lari ke rumah, saya peluk ibu saya menangis, saya janji sama ibu saya, Bu, mulai hari ini aku berhenti mabuk-mabukan dan aku nggak akan pernah ninggalin sholat. Anak muda. Yang kedua ada satu gadis dari Bandung. Bi, terima kasih ya Bi, selama ini banyak yang mengajak saya untuk datang ke pengajian, saya tidak pernah tertarik. Tapi ketika saya lihat Abi, saya melihat Abi ini yang menceritakan Islam rahmatan lil alamin seperti yang Abi nggak ngejudge kami Bi. Tapi Bi, maaf ya Bi, saya belum pakai hijab ya. Terus saya bilang, apa sih kamu kok ngomong-ngomong masalah hijab? Nanti aja tuh ngomong masalah hijab. Sekarang kamu nikmati dulu sapaan cintanya Allah buat kamu. Nah gitu itu membesarkan hati saya. Jadi kalau kepanjangan jawabnya, artinya royalti jawaban saya ada yang terima, ada yang belum. Boleh kita jalan ke. Tapi lagu apa yang maksudnya kan tadi kalau Rindu Muhammad itu kan nggak terima ya. Kalau yang lain lagu yang lain terima atau gimana? Apa yang diterima apa yang enggak gitu? Rindu Muhammad tuh bukan nggak terima ya. Rindu Muhammad tuh pernah dapat advance royalti dan masih ada laporannya yang nanti mau kita bicarakan laporannya. Berarti masih diproses lah ya, bukan sama sekali nggak menerima dari lagu itu gitu. Iya, pernah menerima advance, tapi sudah 10 tahun ini belum pernah terima apa-apa gitu.